yang diberikan pedoman oleh Al-Quran dan hadis. Saya kumpulkan dari Maret tadi, tanggal 15 telah terkumpul data dari luar negeri. Saya maksimalkan riset di Indonesia, 17 saya selesai menjadi bagan seperti ini. Ini saya bisa tunjukkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Zoom, nah sekarang sedang Zoom gitu ya. Teman-teman bisa Zoom. Nah, ini kami sudah bikin bagan seperti ini, penanganan wabah. Ini dalam konteksnya nanti baik wabah terbatas sampai dengan ke epidemi sampai ke pandemi. Ini rumusannya kita keluarkan langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, baik dari mulai info nabawinya seperti apa, sebab-sebab wabah seperti apa, sampai penanganannya bagaimana. Ya, sampai nanti yang terakhir, Prof. Veni tadi disebutkan terkait dengan herbal, sampai saya teliti sampai ke herbalnya. Ya, dan nanti kita akan lihat bagaimana paparan yang sangat menarik tentang ini sebuah. Gejala COVID ini muncul dari sejak di Wuhan. Mohon izin, saya pribadi yang sangat mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Nabi SAW, dan saya tidak bisa melepaskan setiap kegiatan kecuali dengan referensi Al-Quran dan hadis. Posisi kami sedang di Korea, ya di akhir Januari masuk awal Februari. Jadi saya sampai bahkan mengamati gejala COVID ini dan membentuk satu tim kecil ya untuk riset data-data awal. Apa sih COVID ini, seperti apa, gejalanya bagaimana, sampai saya secara serius ya, karena Quran menuntut kita ya dalam mengatasi atau dalam bersikap terhadap berbagai hal itu, termasuk pekerjaan kita dengan dua dasar utama. Ya, pertama rasa cinta. Ya, kalau kita sudah cinta, kita akan memberikan segalanya. Para dosen, kan, mengajar dengan cinta, maka Anda akan memberikan perhatian terbaik untuk siswa-siswanya. Ya, Anda yang di Civitas Akademika Unhas mencintai kampus ini, maka Anda akan memberikan yang terbaik. Ya. Kalau bahasanya kayak Ahmad Dahlan itu, ya itu sangat indah. Ya, jadi bagaimana kita berusaha untuk memberi tanpa pernah kita berpikir untuk menerima lebih banyak. Ya, itu indah. Yang kedua, kesungguhan, serius. Kalau kita ingin berhasil, kita serius. Ya, sungguh-sungguh. Bahkan itu syarat yang disebutkan di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda duga akan mudah sekali Anda sukses, termasuk meraih surga yang Anda dambakan, sementara belum dilihat oleh Allah tingkat keseriusan Anda dalam mewujudkan itu. Ya, nanti kalimat ini dibagi 3 bagian. Keseriusan dalam merencanakan, meriset, itu disebut dengan ijtihad. Keseriusan dalam mengeksekusi hasil ijtihad disebut dengan jihad. Dan keseriusan dalam mengatasi ya problem mentalitas kita. Kadang kalau bekerja suka malas, kadang-kadang bergulat dengan diri kita, itu disebut mujahadah namanya. Jadi ada kesungguhan, ada rasa cinta, kita gali sepenuh yang bisa kita maksimalkan. Nah, saya sampai kemudian menghubungi di kawan-kawan I4 ya, International Indonesian Scholars Association. Jadi ada Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia di luar negeri. Itu ketuanya sekarang sahabat kami, profesor di Todai University ya, Tokyo University. Itu sampai kita coba lihat di setiap negara yang sejak dari Februari itu mulai bergulat dengan COVID, kita minta di sana ilmuwan-ilmuwan kita untuk bisa merumuskan bagaimana negara-negara itu menyikapi COVID. Ini saya sampai dapat salinannya. Ini dikirimkan juga kepada Bapak Presiden, kemudian Ketua DPR dan gugus COVID terkait. Ini saya sudah dapat dari sejak tanggal-tanggal dahulu, di bulan Maret saya dapat ini. 15 Maret, dari Februari kami berusaha, kemudian dirumuskan dan dapat ini. Saya juga mendapatkan yang dari Tiongkok. Ya, ini panduan menghadapi virus corona ini. Ini yang versinya Tiongkok. Nanti kita akan bicara bagaimana saya nanti bisa share dengan Bapak Ibu sekalian akan apa yang telah kita lakukan. Nah, kemudian dari semua ini, data-data ini yang masuk tentang gejala COVID-nya seperti apa, ya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang kena COVID, Prof. Veni insya Allah lebih paham dalam konteks ini ya. Jadi mulai dari, mohon maaf, gangguan pernafasan, sampai dengan melemahnya imun, sampai dengan tingkat penyebaran wabah dan sebagainya. Dari data-data ini, termasuk dampaknya nanti ya dalam kaitan dengan ibadah, karena hukum Islam selalu akan diikat pokoknya dengan 3 hal. Ya, baik ibadah terkait spiritual, muamalah, interaksi sosial dengan masyarakat, dan akhlak. Ya, bagaimana tampil dalam ibadah dan muamalah itu dengan cara yang elegan. Bahasa sekarang good looking kan ya. Baik. Jadi nanti terkait dengan ibadah saya koordinasi dengan MUI, karena itu Bapak Ibu mungkin pernah dapatkan fatwa-fatwa MUI ya. Bagaimana sholat selama pandemi jenazah itu kami komunikasi Pak Ibu ya, via telepon, kemudian juga isu-isu terkait apa sampai lahir fatwa-fatwa yang pernah muncul. Nah ya, dari sini terkait dengan sikap
yang diberikan pedoman oleh Al-Quran dan hadis. Saya kumpulkan dari Maret tadi, tanggal 15 telah terkumpul data dari luar negeri. Saya maksimalkan riset di Indonesia, 17 saya selesai menjadi bagan seperti ini. Ini saya bisa tunjukkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Zoom, nah sekarang sedang Zoom gitu ya. Teman-teman bisa Zoom. Nah, ini kami sudah bikin bagan seperti ini. Penanganan wabah, ini dalam konteksnya nanti baik wabah terbatas sampai dengan ke epidemi sampai ke pandemi. Ini rumusannya kita keluarkan langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, baik dari mulai info nabawinya seperti apa, sebab-sebab wabah seperti apa, sampai penanganannya bagaimana. Ya, sampai nanti yang terakhir, Prof. Veni tadi disebutkan terkait dengan herbal, sampai saya teliti sampai ke herbalnya. Ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana paparan yang sangat menarik tentang ini sebuah. Jadi saya ingin katakan bahwa Al-Quran konsisten di sini. Hadis sangat konsisten. Ya, ketika sudah declare dari awal nih kitab pedoman untuk menuntun sikap kita, maka semua persoalan kehidupan yang mungkin ya sedang atau akan kita alami semuanya sudah tersusun secara sempurna dan mudah bagi umat Islam untuk bersikap. Tinggal konsisten tidak mengikuti itu semua. Karena konsisten itu harus melewati 9 tahapan, ya. Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai dengan konsisten. Kadang-kadang 9 tahapan ini yang nggak lulus karena itu banyak orang tidak konsisten dalam kehidupan. Baik, saya kembalikan, mohon izin. Bapak Ibu sekalian, di mana kita mencari sampai nanti menyimpulkan 9 tahapan ini? Nanti saya jelaskan lebih dalam. Pertama, saya izinkan memberikan referensi dulu supaya argumentasi kita lebih kuat. Di antara sekian kitab yang menguraikan tentang persoalan wabah, baik nanti dalam konteks menjadi epidemi ataupun pandemi, ini ada kitab bagus. Ini sudah saya printkan bagiannya supaya tidak terlampau banyak saya hadirkan di sini. Nama kitabnya Al-Fathur Rabbani, ya, fi Tartib Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ya. Al-Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ini di halaman dari 202 sampai dengan halaman 206. Ya. 206 sampai akhirnya, nanti saya kopikan di referensinya, nanti saya tunjukkan seperti apa. Kemudian saya akan cepat sekali sikap umat Islam dari pembahasan yang sampai dari Al-Quran sampai dengan ke hadis-hadis Nabi SAW dibagi secara umum kepada 2 bagian. Ya, dibagi secara umum kepada 2 bagian. Yang pertama terkait dengan aspek ibadah, ya, penguatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ketika ada pandemi terjadi, apakah itu sifatnya COVID, ya, ataukah mungkin wabah yang lainnya, apa yang diinginkan dari umat Islam untuk bersikap? Di bagian pertama ada dimensi ibadah, penguatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kesimpulan besarnya, jika dengan pandemi itu terjadi belum juga kuat hubungan kita dengan Allah, mesti dikasih apa lagi supaya ingat Allah? Ya. Kalau ditunjukkan si fulan bisa pulang besok, si fulan bisa meninggal begini, dengan makhluk kecil aja bisa wafat, apa Anda masih sombong juga? Nah, itu kesimpulan besarnya. Detailnya nanti kita akan lihat, ya. Yang kedua terkait dengan aspek muamalah. Ya, ikhtiar apa yang mesti kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini, ya, dalam konteks pertarungan kita baik dengan virusnya ataupun dengan aspek-aspek yang lainnya. Izinkan saya memulai, Bapak Ibu sekalian, dengan memberikan referensi dari kitab ini terkait dengan aspek bagian pertamanya sebagai pembuka umum dari Rasulullah SAW. Sikap pertama apa yang harus dibangun ketika kita menerima informasi atau bahkan menghadapi satu pandemi, ya, atau mungkin wabah secara umum. Ini dari Kitabul Wabah wa Ta'un, babnya tentang pembahasan wabah dan ta'un. Izinkan saya membacakan pertama hadis Nabi SAW dari langsung disampaikan, ini A1 informasinya. Dari lingkar dalam kehidupan Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari Yahya bin Ya'mar. Saya bacakan langsung supaya ada banyak. Saya sebenarnya menghafal kitab-kitab, cuma kadang-kadang kalau orang bacakan orang tanya dari kitab mana gitu, ya. Ada juga orang yang menyimpulkan jangan-jangan nggak ada sumbernya gitu. Ya, jadi kita lihat. Bismillah. An Yahya bin Ya'mar an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha akhbarathu annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah mengabarkan kepada Yahya bin Ya'mar, ya, yang beliau bertanya tentang ta'un, tentang wabah, ya. Anit ta'un fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menginfokan pada Sayyidah Aisyah. Ini ketika diinfokan itu belum ada kejadian. Tolong garis bawah ini, ya. Ya, di era Nabi pada saat itu ketika diinfokan ini itu belum ada kejadiannya, belum ada wabah.
pada saat itu. Ya, kita belum bicara yang sebelum era Nabi ya. Era Nabi sudah berlalu, saya bicara di masa Nabi. Dan Nabi akan berbicara tentang konteks masa depan. Karena nanti kalimatnya menggunakan bentuk progresif, fi'il mudhari, ya, present, continuous, and future. Ya. Kata Nabi, annahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Perhatikan kalimatnya, ini menjadi bentuk mudhari. Ya, menjadi bentuk mudhari. Innahu kana azaban. Satu statement Nabi, wabah itu bisa jadi, ya, bisa jadi bentuk hukuman. Pertama, tolong jangan potong kalimat saya, nanti bisa keliru memahaminya. Pertama, bentuk hukuman. Annahu, ya, kana, pakai kana dulu di sini. Azaban, nah, nanti kita bahas. Lalu menggunakan mudhari. Yab'athuhu Allah ala man yasha. Nah, ini dia. Pertama, kata Nabi, jika wabah itu terjadi, baik skalanya epidemi lokal, satu tempat tertentu tapi luas, atau menjadi pandemi tak terkendalikan sampai keluar wilayah, sampai meluas luar biasa, bisa jadi dalam konteks tertentu ini azaban, bisa menjadi satu hukuman, ya, karena seperti yang pernah, ya, diberikan oleh Allah, ya, yab'athuhu Allahu ala man yasha, ya, pada segolongan umat tertentu yang pernah terjadi di masa lalu, dan itu memungkinkan terjadi di masa depan jika umat itu bersikap seperti orang-orang sebelumnya yang pernah diazab dengan wabah. Ya. Nah, kita bertanya begini, siapa umat sebelumnya ini yang pernah diazab dengan wabah? Gali fakta sejarah. Ya, kita bisa temukan di antaranya di Al-Quran, kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 132 sampai dengan 133. Nanti ini kisahnya Fir'aun, ya, la'anahullah. Fir'aun itu pernah juga diazab oleh Allah dengan wabah sampai tingkat tertinggi ditenggelamkan nanti, ya. Ketika Allah kirimkan kemudian angin, ketika Allah kirimkan virus, ya, ada yang menerjemahkan virus. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, ada yang menerjemahkan dengan virus, ada nanti kemudian darah, ada nanti kodok dan sebagainya, serangga, sampai puncaknya belum beriman juga, akhirnya tenggelam. Nah, mau saya katakan gini, ketika kita gali apa perilaku mereka nih sampai mendapatkan hukuman berupa wabah ini, maka oleh Nabi dijelaskan kembali dalam sunnah Nabi yang bisa kita lacak. Anda bisa temukan di Sunan Ibnu Majah. Ya, jadi kalau kita ingin menggali kumpulan hadis Nabi, tentunya kita kembali ke kitab hadis-hadis. Ya, di antaranya ada Sunan Ibnu Majah yang disahihkan kemudian termasuk oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, di nomor hadis yang ke-106. Saya sudah cantumkan di riset saya. Ya, nanti ada di sana. Kalau nanti Bapak Ibu ingin dapatkan pula, nanti saya coba usahakan untuk berikan kopinya. Ya, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun, ya, hatta yu'linu biha. Tidak pernah akan terjadi di satu masa ketika seseorang berbuat perbuatan fahisyah. Ini sebab pertama. Nah, ini faktor pertama, wabah itu bisa turun, baik menjadi nanti epidemi ataupun pandemi. Menyebarnya perbuatan fahisyah. Sampai kemudian kalimatnya muncul dari redaksi Nabi, sampai diturunkanlah ta'un, wabah. Ya, jadi muncul perbuatan fahisyah. Fahisyah itu dia termasuk bentuk tunggal dari kata fakhsya, ya, muannas. Jadi ada fakhsya, diksi awalnya di fahisyah, nanti kemudian temannya mungkar. Ya, kalau kita baca Quran surah ke-29 ayat 45, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Asal diksi dari fakhsya itu dari kata fahisyah, perbuatan buruk yang bersumber dari syahwat seksual. Ya, maaf sekali, pornografi, porno aksi, seluruh perbuatan zina, LGBT, ya, dan segala turunan-turunannya, kata-kata jorok, kotor. Jika itu sudah mulai menyebar tak terkendali, bahkan sudah dianggap biasa, dianggap perbuatan-perbuatan yang legal, ya, yang normal, maka itu sangat memungkinkan pertama terjadinya wabah. Jadi wabah itu pertama, ya, itu kaitannya ada penyimpangan perilaku. Ya, kaitan pertama dengan perilaku seksual, ya, yang terjadi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini mungkin sudah tampak di kita, ya. Kita tidak berbicara dulu dengan COVID-19, ya. Ada HIV misalnya, apa faktor utamanya kita cek?
Bukankah itu virus juga dan sebagainya? Yang jelas jika mulai ini muncul perbuatan tak terkendali, maka resiko yang pertama, ini saya mau sampaikan begini ya, mohon maaf sekali, yang menyampaikan Allah lewat Rasulnya. Kalau yang menyampaikan ada hidayat, Anda bisa tinggalkan, Anda bisa ambil pendapat lain. Tapi kalau yang menyampaikan pencipta kita, apa Anda masih ragu juga? Sementara kita disifati mukmin, yakin tanpa ragu. Kalau Allah saja Anda ragukan, nanti siapa lagi yang Anda percayai? Allah mengatakan pada kita, jaga betul, jangan sampai bertindak hal yang dilanggar, ya, hal yang sangat dilarang, dan ini bisa mengantarkan pada hadirnya wabah. Ini bagian pertama. Yang kedua, bisa berarti salah konsumsi. Ya, pola makan yang tidak benar, hal-hal yang diharamkan dan sebagainya. Bahkan di hadis Muslim jelas ada beberapa redaksi yang ketika dikonsumsi itu bisa menyebabkan penyakit bahkan mewabah. Ya, bahkan di hadis Muslim redaksinya menggunakan kelelawar, gitu kan? Nanti ada beberapa lain yang diharamkan. Di Quran nanti banyak. Bahkan tugas Nabi, diantaranya ketika ditetapkan oleh Allah, Quran surah ke-7, ayat 157. Quran surah 7, ayat 157. Ya. Sudah? Nanti di pertengahan ayat ini, Allah memberikan penekanan di antara tugas Nabi menunjukkan beberapa hal-hal. Ya, hal-hal apa saja yang halal untuk dikonsumsi. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan mengharamkan segala hal yang kotor. Khaba'ith jama' dari kata khabithah. Khabithah itu bisa jadi juga terkait hal-hal kotor yang terkait erat yang bisa melahirkan wabah. Ya, bisa jadi virus, bakteri, kotoran, macam-macam. Karena itu masuk kamar mandi yang banyak kotorannya, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cuma sayangnya diartikan setan laki-laki dan setan perempuan. Padahal itu konteksnya hal-hal yang kotor. Setan senang dengan segala yang kotor. Kita itu orang bersih. Karena itu bab pertama dalam fikih thaharah, membuat kita bersih dan suci. Ya, kalau orang senang bersih-bersih, suci, itu luar biasa. Gampang menghindari segala ini. Ya, bisa jadi tidak rentan dengan virus, tidak rentan dengan bakteri. Ya, itu prinsip utama dalam fikih. Saya kembali lagi ya. Jadi faktor pertama bisa jadi ini penyimpangan perilaku. Kemudian juga cara makan yang tidak sehat, ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, jadi satu penyimpangan perilaku seksual, yang kedua salah konsumsi, mengonsumsi yang haram dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini memang agak sensitif, tapi ini terjadi. Ya, bisa jadi satu propaganda besar yang disiapkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang memang sudah melampaui batas. Dalam bahasa Quran, melampaui batas itu disebut dengan kata kerjanya togo. Togo. Ya, sifatnya melekat pada orangnya disebut toghin, jamaknya disebut togut. Ya, misal Fir'aun, ya, la'anahullah, itu disebut dengan togo. Idhhab ila Fir'auna innahu togha. Ya, Musa alaihissalam pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang dari kekuasaannya. Ya, Allah titipkan kepadanya kekuasaan tertentu, tapi yang dia lakukan mulai menyimpang dengan itu, sehingga dengan penyimpangan itu melahirkan wabah. Kan nanti wabah terjadi zaman Fir'aun, salah satunya. Akibat apa? Perbuatan yang dia desain sendiri akhirnya melahirkan itu. Tapi ini nanti konteks yang lebih luas ya. Kita akan fokus kepada intinya saja. Jadi ada 3 faktor utama. Pertama, penyimpangan seksual dari manusia sendiri. Kedua, dari makanan-makanan atau konsumsi yang tidak dibenarkan secara syariat, ya, dalam petunjuk-petunjuk yang juga dibenarkan secara kesehatan, ya. Dan yang terakhir, memang ada penyimpangan-penyimpangan perilaku tertentu yang memang menginginkan wabah itu terjadi. Lalu seperti apa kemudian respon yang Al-Quran dan hadis berikan kepada kita. Jadi ini satu, jika ini teman-teman sekalian kemudian muncul, sekarang kita masuk ke inti persoalan jika wabahnya terjadi dan menjadi epidemi atau bahkan pandemi seperti COVID-19. Kita lepaskan dari persoalan tadi, ya. Sekarang realnya wabahnya sudah ada. Bahkan sampai ke Indonesia. Sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita bagaimana? Terlepas dari sebab-sebab ini kita bicara, sekarang ininya sudah ada. Maka teruskan hadisnya. Ya, teruskan hadisnya. Nabi menyebutkan kalimatnya indah sekali. Waja'alahullahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Ini yang dahsyat. Ya. Jadi kata Allah melalui lisan nabinya, jika nanti wabah itu terjadi, taruhlah kita ambil COVID yang sekarang jadi pandemi misalnya. Bagi orang yang ingkar, yang perilakunya buruk, yang sering berperilaku yang tidak baik, itu bisa jadi hukuman. Bahkan muqaddimah azab di alam kubur atau hari kiamat. Ya, bisa pelaku kriminal yang nggak mau tobat, tuh kan? Bahkan pelaku-pelaku buruk yang nggak mau tobat, bahkan hal-hal yang buruk yang diberikan petunjuk aja,
sudah sesak nafas, nggak mau istighfar juga ini, karena nanti ada jalan untuk istighfar, nggak mau istighfar juga. Itu salah satu jalannya, sudah itu hukumannya. Ya, sampai diberikan jalan untuk dia kembali. Tapi yang dahsyat bagi orang beriman, situasi tersulit apapun yang tengah dihadapi, termasuk wabah ini, kalimat Nabi-nya jelas, rahmatan lil mu'minin. Rahmat. Rahmatan lil mu'minin. Ini hadisnya sahih, Bapak Ibu sekalian. Jelas sekali kalimat Nabi-nya, tidak banyak perlu ditafsirkan lagi. Sikap umat Islam ketika menghadapi pandemi ini dengan contoh spesifik yang sekarang tengah kita hadapi, ataupun hal-hal sulit lainnya berupa wabah dan sebagainya, secara spesifik Nabi pesan pertamanya memberikan wejangan kepada kita semua, sikapi ini semua dengan prasangka baik dulu kita kepada Allah sebagai rahmat untuk kita. Tuh. Ajaban li amril mu'min. Masih ingat hadisnya? Orang Islam itu kalau imannya benar, itu hidupnya mengagumkan. Semua situasinya menyenangkan. Ketika suka, dia bersyukur. Ketika mendapatkan duka pun, dia bersabar. Jadi kayaknya semua problematika hidup itu ya seperti itu aja. Ya, semua menyenangkan. Dan jalan terhebatnya, kata Nabi, ketika Anda diuji nanti dengan pandemi ini, karena di masa itu pandeminya belum ada. Wabahnya belum ada. Tapi Nabi sudah memberikan satu prediksi ke depan kalau terjadi ini, sikapi dengan sikap rahmat. Sekarang kita turunkan bagaimana menurunkan rahmat ini menjadi sikap yang detailnya bisa kita ekspresikan, khususnya dalam mengatasi COVID dan tadi ya dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan era kehidupan baru. Apa turunan dari rahmat ini? Ya. Masih ada waktu, Prof? Masih ya? Baik, saya turunkan, saya baca lagi hadisnya ya. Oh, setengah jam. Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi saya harus menjadikan riset 6 bulan dalam setengah jam. Baik, bismillah. Kita pelan-pelan ya. Sekarang kita turunkan bagaimana menyikapi rahmat ini. Saya izin bacakan kemudian hadisnya dulu. Saya teruskan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya mau lompat sebentar ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin As ya, radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi sebuah perdebatan nanti ya tentang satu wabah yang terjadi saat itu di Syam, dan posisi nanti Amr bin As pada saat itu sedang menjadi gubernur. Apa yang beliau sampaikan mengacu pada keterangan Rasulullah SAW pada arahan-arahan sebelumnya. Nah, sebelum ke Amr bin As, saya lompat sedikit ke atas, Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Abi Usaib, Maula Rasulullah SAW, ketika beliau menginfokan tentang akan ada kejadian ya, wabah di satu tempat, dan beliau kemudian berdoa kepada Allah. Nah, doa inilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Mari kita lihat, Atani Jibril alaihi salam bil huma wa ta'un. Satu kali, kata Nabi, Jibril alaihi salam menginfokan kepada aku bahwa nanti akan ada di suatu kondisi tertentu umatku diuji dengan penyakit demam ya yang mewabah dan taun. Ini kalau homa dengan taun agak beda nih. Kalau taun ini dari kata ta'nun, sesuatu yang menusuk. Jadi kalaupun dia sifatnya virus kayak nusuk, kayak berat apa gitu ya. Nah, kalau demam kan lebih tahu lah Anda gejalanya seperti apa. Jadi nanti ada satu tempat diuji oleh Allah, banyak wafat ya, karena kalimatnya nanti fina'u ummati, nanti ada wafat yang dengan banyak demam, dan ada yang diuji dengan ta'un, wabah yang dahsyat yang sifatnya juga menyulitkan untuk diatasi. Kemudian fa umsikatil huma bil Madinah wa ursilat at-ta'un ila Syam. Maka informasi pertama, kata Nabi, itu demam itu akan nanti terjadi di Madinah. Sedangkan ta'un, wabahnya nanti akan terjadi di wilayah Syam. Ya, Syam luas itu ya. Pada saat itu Syam itu bisa mencakup, kalau sekarang mungkin 4 negara ya. Ya, Palestina, kemudian Lebanon, Jordania, Syria. Ya, di wilayah itu, ya, itu Syam luasnya. Jadi ketika Amr bin As melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, mulai dari Mesir, kemudian ke Libya, kemudian ke Tunisia, kemudian sampai ke Aljazair, sampai ke Syam. Ya, nanti di Afrika Utara itu gubernurnya Musa bin Nusair dengan panglima tertinggi Tariq bin Ziyad yang nanti kelak menaklukkan Andalusia. Kemudian Amr bin Asnya nanti dia stay di Syam, ya, jadi gubernur di sana. Nah, yang menarik, setelah sepeninggal Nabi ini, ya, kata Nabi, sebelumnya kata Nabi, fatta'u syahadatun li ummati wa rahmatun lahum
wa rijsun 'alal kafirin. Ketika itu terjadi, maka orang-orang yang wafat yang terkena taun itu, ya, kalau dia benar-benar menjaga iman, melakukan sikap yang dibimbingkan oleh Nabi ini, benar caranya, maka kata Rasulullah, orang-orang ini akan wafat dalam keadaan syahid. Ingat itu. Nanti syahid dibagi 3 ya. Syahidnya dibagi 3. Ada syahidun fid dunya wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Itu yang wafat fisabilillah dalam konteks peperangan yang dibenarkan. Ya, awas, bukan sembarangan tembak orang, bom orang seperti sekarang itu, bukan jihad itu ya. Ya, saya pernah ditanya itu saat di Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin? Ya, waktu kejadian itu apakah jihad fisabilillah? Ya, saya bilang jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, itu satu yang beda. Nah, ini kalau yang dimaksud di sini seperti yang kita ketahui ya. Itu wafatnya dia tidak dimandikan, ya, kemudian juga langsung disolatkan dengan pakaiannya, itu syahid fid dunya dan fil akhirah. Ada yang syahid fil akhirah duna dunia. Syahidnya konteks akhirat tapi bukan dunia. Jadi di dunia itu nggak familiar dia syahid. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid. Di bawah yang pertama tadi. Seperti orang yang wafat tenggelam, ya, orang yang wafat tertimpa bangunan, orang yang wafat termasuk kena wabah. Ya, dalam konteks ini misalnya COVID-19 dan sebagainya. Tapi apakah semua muslim yang kena wabah ini otomatis syahid? Belum tentu, kecuali sikap ini diikuti. Jadi petunjuk ini diikuti. Boleh jadi ini rahmat. Kapan lagi wafat syahid, Bu? Pak, kalau ingin tahu kemuliaan orang syahid wafat nanti, ya, setelah meninggal tuh baru tahu, ya, atau di penghujung usianya, ya, begitu sekarat syahid bedanya akan luar biasa, ya, akan dahsyat itu. Nanti kita lihat. Yang terakhir ada syahid dunia dunal akhirah. Di syahid di dunia kelihatan seperti syahid, tapi nggak dapat pahala syahid di akhirat. Ya, itu ada nanti kasusnya. Kalau di Riyadhus Shalihin itu ada tentang bab ikhlas dari 1896 hadis. Ada bab tentang ikhlas, di penghujung babnya ada orang ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang yang berjuang sampai dia wafat? Ya, apakah orang itu kemudian syahid tapi dia pengen dikenal sebagai pahlawan?" Maka kata Nabi, orang yang wafat itu sebagai syahid adalah orang yang niatnya benar-benar berjuang karena Allah. Kalau niatnya salah, maka dunia dia dapatkan, akhirat tak dapat. Ya, ini konteksnya. Nah, ini kita bicara tentang aspek yang kedua. Orang bisa dapat pahala syahid akhirat luar biasa, wafatnya dapat rahmat Allah. Ini tidak mudah dapat rahmat itu. Ya, orang dapat rahmat itu di antara makna rahmat ketika dia hidup sampai mau wafat itu, di antara makna tertingginya ampunan Allah. Ampunan Allah. Yaitu ada di Quran surah ke-39, ya, ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ya ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bergelimang banyak dosa. Terus masih mau taubat, dia bertanya, ada kesempatan nggak saya balik diterima? Ada orang pernah bunuh orang, pernah mabuk, pernah zina, tiba-tiba ada getaran di jiwa, saya pengen balik. Dia bertanya, ada nggak kesempatan taubat? Kata lu, jangan putus asa. Aku berikan rahmatku. Puncak tertinggi pemberian ampunan Allah sifatnya rahmat. Karena itu Allah nanti memberikan ampunan dosa dengan 4-5 turunan sifat. Al-afu, ghafir, ghaffar, ghafur, rahim. Puncak tertingginya rahim karena membawa rahmat. Sekarang ada orang langsung syahid statusnya. Anda bisa bayangkan? Ya jelas, dosa terhapuskan. Dosanya terhapuskan, pahala datang besar, kesempatan besar. Jadi karena itu Nabi memberikan statement, kalau ada orang kena wabah, dia nggak bisa hindarin. Tapi dia menerima itu dengan bersikap seperti petunjuk Nabi. Ketika benar dia pun wafat pada saat itu dapat pahala syahid. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, penguatan konteks ibadah, membangun kekuatan kita kepada Allah. Jadi ternyata di balik pandemi ini, bagi orang beriman, itu ada puncak turun rahmat, ada peluang untuk syahid. Kalau memang ajalnya tiba pada saat itu. Dan persoalannya, kita nggak bisa mengetahui kapan kita wafat. Ada di antara Anda yang sudah merencanakan kapan meninggal? Belum tentu terjadi. Ya, kita bisa berharap esok lusa mungkin wafat, boleh jadi kematian lebih cepat datang dari apa yang kita bayangkan. Bukankah rumus di Al-Mulk itu? Ya, ayat yang kedua kan jelas, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Pertanyaan saya, kenapa maut didahulukan? Ya, di ilmu balaghah itu cara bacanya pakai ilmu balaghah, takdim wa ta'khir. Kalau mau konsisten cara pemikiran kita manusia, hidup dulu baru wafat kan? Tapi ayat itu berkata wafat baru meninggal. Huwallazi khalaqal maut wal hayat di belakang. Kenapa? Itu di ilmu balaghah namanya ada takdim wa ta'khir. Diawalkan, diakhirkan. Kenapa hayat diakhirkan hidup? Karena kecenderungan manusia ingin selalu hidup lebih lama. Ingin panjang. Tapi dia nggak sadar, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Siapa di antara kita yang tahu kalau ajal kita datang lebih cepat? Kalau Allah sudah kirimkan peluang syahid, belum dimanfaatkan juga, sayang.
Itu yang dimaksud rahmat tadi dalam konteks kehidupan akhirat. Jadi rahmat yang pertama ini sikapnya adalah kembali kepada hadis Sayyidah Aisyah tadi. Bagaimana seseorang bisa bersikap benar ya menghadapi ini sehingga mendapatkan syahadat. Teruskan hadisnya. Ya, saya bacakan hadisnya. Falaisa min 'abdin, kembali ke hadis Sayyidah Aisyah tadi. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri asyahid. Pertama kata Nabi, jika ada wabah kemudian meluas sampai ke tempat Anda, sekarang statusnya sudah pandemi, sampai ke wilayah kita, apa yang disampaikan oleh Nabi? Anda menetap dulu di situ, jangan kemana-mana dulu. Baik, turunan dari sini hadis yang lain lagi, ya. Baik, saya bacakan lagi hadisnya. Ya, perhatikan teman-teman, ini sangat indah sekali. Ya, la tada fahuwa yaji'u ahyana wa yadhhabu ahyanan. Wabah itu bisa datang, bisa pergi. Ya, kata Nabi, fa idza waqa'a bi ardin fala tadkhulu 'alaihi wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju firaran minhu. Ya, wabah itu sesuatu yang nggak pernah berlangsung selamanya. Kadang ada, kadang nggak ada, kata Nabi. Dan bahasanya menggunakan mudhari. Ini menunjukkan sesuatu yang jarang. Ya, karena sebab-sebab tertentu saja. Tapi yang menarik, kalau sampai ke tempat Anda, kata Nabi, Anda yang ada di situ jangan keluar dari situ dulu. Oke? Sedangkan Anda yang dari luar jangan masuk ke situ. Ini yang diterapkan kemudian oleh Amr bin As. Yang tadi saya sampaikan di awal. Begitu wabahnya sampai ke Syam, sesuai prediksi Nabi tadi. Di awal, ketika Nabi katakan atani Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada saya menginfokan umatmu nanti akan diuji, banyak yang wafat karena demam dan wabah. Demamnya di Madinah, kemudian wabah di Syam. Kejadian betul di masa itu, Awamis namanya. Kalau Anda googling nanti, ya Awamis, yaitu nanti Anda dapatkan di situ kejadian wabah. Ya, di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti ada perdebatan di komando di lapangannya ketika terjadi di situ. Umar ingin kontrol, tapi hadis Nabi ini diingatkan. Kemudian sampai sahabat Umar, ya kemudian panglima besar yang wafat juga di situ. Tapi yang paling menarik, perdebatan apa yang terjadi di antara ya Amr bin As dan sahabat Syurahbil dan beberapa panglima-panglima yang lain. Kata Amr bin As, perhatikan baik-baik. Amr menginstruksikan kepada masyarakat dan mengusulkan ya pada para sahabat senior pada waktu itu. Ini sangat menarik, Pak. Jadi manajemen yang dipraktekkan oleh sahabat ketika wabah itu terjadi, mereka duduk ya, kemudian mulai bermusyawarah, melakukan rapat terbatas di antara pembesar. Ya, dipanggil siapa yang gugus tugas yang dibentuk, ya di bawah pimpinan siapa. Ya, ini yang mengatasi. Orang militer pada saat itu, ya, yang ditetapkan, dipilih untuk mengatasi itu semua. Kemudian nanti diusulkan bagaimana prosesnya, seperti apa, dan ada keterbukaan informasi yang disampaikan pada masyarakat pada saat itu. Statusnya bagaimana, tanggap daruratnya seperti itu. Di antara usulan Amr bin As, kata Amr, fatafarraqu. Lakukan social distancing dalam bahasa kekinian. Jadi social distancing, physical distancing, jarak, dipecah oleh beliau. Ini seperti api, kata beliau, wabah ini. Kalau semua ngumpul, kena semua. Ada bagian yang belum kena, ada bagian yang sudah kena. Di Syam saja yang sudah terkena, itu dilarang yang dari luar masuk. Bahkan pemimpin, presiden terbesarnya Umar nggak boleh masuk ke situ. Kalimat nabinya dari luar jangan masuk, yang di dalam pun jangan keluar. Yang di dalam pun oleh beliau dilakukan social distancing dengan yang diistilahkan sekarang ada PSBB itu. Jadi keluarnya lockdown, di dalamnya PSBB. Ya, pembatasan skala besar ya, yang terbatas itu. Jadi dipisah oleh beliau, yang ini bersih, diidentifikasi yang bersih, ya sudah, di sini jangan masuk ke wilayah yang ini. Itu masih dalam Syam. Kalau sekarang 4 negara tadi. Jadi Syamnya di lockdown untuk keluar, di dalamnya dilakukan PSBB. Nih yang ini kalau kita Indonesia nih, lockdown dulu dari luar kan. Nah, kemudian yang dari Makassar nih, tolong, ya itu kan banyak tuh. Ada yang di Goa, ada yang di Wajo, macam-macam ya. Kalau kenanya satu tempat, Goa bersih, Goa nih, jangan ke Wajo dulu ya, atau Wajo jangan keluar dulu. Di skalanya dibatasi. Nah, itu sudah ada. Karena itu ketika saya membuat bagan ini secara teknis, saya masukkan di sini terkait dalil-dalilnya. Ya, kita ada nanti teknisnya ini ada social distancing, ada lockdown, diidentifikasi suspeknya berapa, positifnya berapa, tempatnya di mana. Kalau sekarang istilahnya ada OTG gitu kan? Ya, orang tanpa gejala, kemudian ada yang reaktif kan belum tentu positif gitu kan? Ada dalam orang dalam pengawasan, ODP dan sebagainya. Itu sudah ada, hadisnya ada. Bisa diturunkan. Dan ini sejak Jakarta jadi epicentrum COVID, saya sudah datangi. Ya, pimpinan tertinggi di Jakartanya, kemudian saya presentasikan, saya sampaikan.
Ini 18 Maret saya datang, 17 Maret saya selesai, 18 Maret saya hadir. Termasuk dengan turunan yang lainnya. Jadi saya ingin katakan, kembali ke tadi itu, batasi dulu. Nah, ketika ada di wilayah itu, apa yang harus dilakukan? Sabiran muhtasiban. Annahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu. Pertama, kata beliau, yang ada terkena di wilayah COVID itu, sabar berjuang mengatasi COVID itu. Bangun kedekatan dengan Allah. Tingkatkan imun spiritual kita. Karena sumber kehidupan di roh. Jangan langsung simpulkan lu dengan kematian. Karena nggak ada hubungan penyakit dengan kematian. Kematian itu hubungannya dengan ajal. Hati-hati. Ya, kebanyakan orang wafat bukan mungkin karena COVID-nya. Karena kekhawatirannya. Ya, orang terkena penyakit jantung. Belum tentu meninggal. Yang sehat aja wafat. Jadi yang paling menarik, bangun kekuatan spiritual Anda. Ya, kata Nabi. Dengan Allah. Tingkatkan. Jadi bukan menjauh. Tingkatkan imun spiritual kita. Sabiran muhtasiban. Ingat-ingat. Dan berjuang. Jadi saya ilustrasikan begini. Bekasi misalnya, saya tinggal di Bekasi. Kena COVID nih. Lockdown. Jangan keluar. Ketika Anda tidak keluar, dan Anda berjuang mengatasi wabah itu, Anda sedang berjihad. Ya, dahsyatnya Anda sampai menjaga orang, supaya orang nggak kena. Anda itu sedang jihad. Makanya di hadis lain, nanti di hadis ini ada disebutkan wahzun a'da'ukum minal jin. Ya, virus itu sebetulnya itu kamu harus sikapi sebagai musuh. Jin yang tak nampak. Jadi kita itu sedang berperang, bertempur. Jadi sikap kita itu ya, persiapan kita mesti kuat. Karena kita sedang berjuang, kita jaga orang supaya nggak kena, kita berjuang. Nah, perjuangan kita kalau wafat itu yang disebut syahid. Diapresiasi oleh agama dengan syahid. Nah, dari sini kekuatan terbesar yang dibangun oleh ajaran Nabi, sikap seorang muslim ketika ada pandemi, ya, apapun itu yang terjadi, bangun kekuatan mendekat kepada Allah. Tingkatkan lagi, sholatnya perbaiki. Ini kurang apa sih? Ya, Masya Allah, yang belum pernah jadi imam, sekarang jadi imam di rumah, gitu kan? Bahkan kemarin ada kesempatan khutbah Idul Fitri, gitu ya. Ya, Masya Allah. Tapi kita juga harus evaluasi, ini salah apa? Kok kita dikeluarkan dari masjid yang kita cintai? Gak bisa ke masjid, nggak bisa taklim, terlepas dari kehidupan virtual sekarang, tapi kita mesti evaluasi. Kita rindu dengan masjid, kita rindu dengan taklim. Ada salah apa gitu? Ya, apa ada kehidupan yang tidak normal di sekitaran kita? Ya, apa ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki? Makanya bahasanya muhtasiban. Jangan-jangan selama ini keliru, walaupun nggak keluar rumah, tapi medianya masuk ke rumah, di handphone berapa banyak gambar kotor yang kita lihat, video-video jorok yang mungkin pernah hadir di kehidupan. Ya, otaknya penuh dengan persoalan yang buruk. Kita evaluasi itu. Dan yang paling dahsyat dalam evaluasi itu, mungkin kamu wafat, kata Allah. Kalau wafat sampai dengan sekarang, bekalnya belum cukup juga, dengan cara apa lagi Allah muliakan kita untuk berpulang. Oke, nah ini terkait dengan pendekatan spiritual. Jadi kalau ditanya sikap apa yang mesti dibangun saat pandemi ini, maka sebagai seorang muslim, dari aspek ibadah, sikap yang mesti dia bangun adalah penguatan sisi spiritualnya. Ya, nanti di sini saya turunkan ada beberapa ayat di bagian ini yang memberi petunjuk langsung kepada kita. Jadi kalau nanti ada yang terkena COVID-nya misalnya, itu nanti mohon izin Prof, ada langsung zikirnya dibimbing oleh Al-Quran. Ya, bisa zikir yang standar Quran surah ke-26 ayat 80, zikirnya Nabi Ibrahim tuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Harus optimis. Kalau saya sakit pasti disembuhkan. Itu indah sekali di Quran itu. Jadi kalau Anda sakit pun mesti optimis sembuh. Ya, justru yang diajarkan tuh sikap optimisme. Saya selalu klaim ke teman-teman media tuh, Anda tuh gimana sih? 90% lebih sekarang berita tuh jelek semua. Kenapa nggak ditampilkan yang baik-baiknya? Ini sembuh begini, ini kekuatan begini. Itu kan motivasi gitu. Sekarang kita lihat setiap berita tuh A sampai B. Saya dari bangun tidur itu, ya setelah sholat, ngaji, macam-macam, saya jejerkan berita luar dengan dalam negeri. Itu beritanya 90% ke atas, jelek semua. Ini membuat manusia itu nggak semangat gitu. Ini mungkin frame yang kita mesti bangun. Mohon izin saya selesaikan sebentar. Nanti ada zikir yang standar, ada zikir Nabi Ayub. Ya, kalau orang sudah mulai vonis dokternya ini sulit, ventilator sudah dipasang, sesak macam-macam, ini luar biasa ini ya. Nanti ada zikir Nabi Ayub di Quran surah ke-21 misalnya, ayat 83 sampai dengan 84, yang divonis oleh orang nggak mungkin sembuh, ternyata sembuh. Sekali lagi, optimisme yang dibangun, inna ma'al usri yusra, ini pasti selesai, bahasa psikologinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak mungkin saya diuji kecuali saya mampu mengatasi itu semua. Itu kalimat-kalimat positif dalam psikologi yang bisa membuat imun kita semakin naik. Nah, sekarang saya cepat karena waktu saya berakhir, bagaimana ikhtiar secara muawalahnya. Ya, tadi saya sudah singgung
Ini barangkali mesti dikoordinasikan, dan alhamdulillah di pemerintah sudah membuat gugus tugas kan, gugus tugas COVID, ada penanganan secara sosial, sudah ada social distancing, physical distancing, sampai masuk juga ke ranah-ranah ibadah yang mau ke masjid ya, itu sudah ada fatwanya tersendiri. Itu nanti penerapannya itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat, karena setiap tempat bisa beda kebijakan ya, nggak semua dipukul rata gitu. Ini kan menarik juga, satu wilayah yang sangat dalam nggak ada COVID harus social distancing di masjid kan agak aneh juga gitu ya. Nanti itu ada detail tertentu di situ. Saya ingin masuk kepada langkah yang sangat menarik. Prof ini juga herbal, mungkin teman-teman yang lain di kesehatan juga. Tapi saya nggak bisa buka ini ya, spesies genusnya saya ingin buka dulu sebentar. Tapi saya challenge. Ya, Bu Rektor, saya challenge ya nanti tim terbaik dari Unhas, kalau mau silahkan ke Bekasi, saya tunjukkan, karena saya sudah uji ini 6 bulan dan alhamdulillah 100% manfaatnya. Saya sudah zoom dengan 9 direktur rumah sakit, dengan pakar-pakar juga, dan kita support juga kepada bahkan beberapa kolega yang terkena COVID juga. Saya tidak katakan obat ya, karena obat harus ada uji klinis. Saya katakan herbal nabawi, itu kan ini apa namanya, prophetic healing ya. Jadi pendekatan dari Tibbun Nabawi, ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, saya riset, sekali lagi riset gejala-gejala yang terkait dengan COVID. Dari hasil tadi, dari yang mohon maaf teman-teman sekalian, ada yang dari Tiongkok tadi, dari beberapa negara yang disampaikan datanya oleh 4 ya, filenya datang ke saya, dan ini hasil riset bukan sembarangan. Dari sini kita petakan kebutuhannya apa. Saya mau share begini ya, sebelum saya sampai ke herbal dulu. Ini Tiongkok. Ya, saya printkan beberapa halaman, ini ada 140 halaman lebih model Tiongkok ini. Tahukah teman-teman, saat terjadi COVID ini, mereka sudah mempraktekkan apa yang didorongkan bahkan oleh Nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi bukan dalam konteks yang pertama ibadah tadi. Dalam konteks kehidupan muamalah dengan seluruh aspeknya, baik sosial, ekonomi, dan sebagainya. Saat terjadi ini, itu saya baca di laporan ini, pemerintah Tiongkok sudah mengumpulkan seluruh ahli medis dan herbal untuk berkumpul mengatasi, dulu masih epidemi di Wuhan. Mereka kumpulkan semua alternatif. Dan yang paling dahsyat, rahmat yang diisyaratkan Nabi, yang bisa berlaku di konteks muamalah, bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk ke ranah sosial, itu mereka praktekkan. Mereka riset, apa yang dibutuhkan untuk mengatasi wabah ini? Apa saja yang dibutuhkan? Lalu mereka minta ke dunia-dunia luar, dan dunia luar, ya luar biasa dengan itikat baiknya. Ada yang nyumbang APD, nyumbang macam-macam. Mereka sudah petakan, oh ini kebutuhannya. Dan sudah dilihat, ini satu hal yang dirasakan akan banyak menyebar. Karena dalam skala global, termasuk khususnya dalam politik global, ini kan isunya luas dengan 3 tipe itu, kan? Ada yang versi Amerika, versi Israel, ada yang versi Cina-nya, kan? Artinya ini kan sudah menyebar dan mereka sudah lihat. Artinya apa? Potensi dari segi muamalahnya, karena ini kan sisi agamanya kosong gitu kan, dalam tanda petik minim lah. Dia tarik sisi ekonominya saja. Bahkan dari tim mereka punya tim khusus yang dalam bidang ekonomi untuk memetakan ada ribuan list yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan situasi pandemi ini. Ini bikin APD, ini bikin kits, bikin ini, bikin itu, bikin sampai puncaknya vaksin. Dan mereka sudah prediksi. Akhirnya dari luar ditarik nyumbang ke sana, ketika di luar merasakan sudah mulai terkena dan kesulitan untuk itu, mereka ekspor. Saya beri contoh gini ya. Kami punya kelas riset. Kelas riset ini basicnya Al-Quran dan Hadis. Ada 5 kelas utama. Di antara 5 kelas itu nanti ada kelas pengusaha, ya, ada kelas dunia kesehatan. Kami tergabung dengan 400 dokter, ya, ada nakes, ya, dan macam-macam. Itu belajar semua kurikulum dari Al-Quran dan Hadis sesuai spesialisasinya. Jadi kalau dokter mata, apa kurikulum mata di Al-Quran? Kita turunkan dalam pembelajaran. Ya, dokter gigi, dokter ini macam-macam termasuk kaitan dengan apa yang kita kaji. Saya riset dengan teman-teman yang di dunia usaha. Ini akan ada kebutuhan APD, masker, dan sebagainya. Sampai kami buat standar yang nanti akan ditetapkan nih oleh pemerintah. Ini standar APD. APD yang tersebar di Indonesia itu pionir pertama yang riset di antara kami. Ya, ini yang versi pemerintah untuk distandarkan. Ya, face shield. Kita buat face shield, masker. Tahu nggak teman-teman, Prof? Kita buat face shield untuk bantu masyarakat awal-awal. Bahkan kita gratiskan. Kemudian setelah itu kita ambil bahan baku harga sekian. Dari bahan baku 25.000
baru akan disupportkan ke masyarakat. Sudah ada di salah satu toko, saya nggak sebut nama, yang ngambil dari Tiongkok 60.000 dijualnya dan sudah lolos dengan semua ujinya. Saya ingin lihat dengan persepsi yang lain ya. Saya ingin lihat dengan persepsi, bukan persepsi kita menyoal, persepsi kita melihat bagaimana Tiongkok membaca peluang menjadikan ini sebagai rahmat dan sekarang diselamatin WHO. Selesai gitu kan. Mereka bebas tapi mereka bisa meningkatkan sisi ekonominya. Kenapa kita nggak riset itu semua? Peluang apa yang bisa kerjakan kita sekarang? Kenapa teman-teman misalnya di wilayah Makassar, Sulawesi desa tidak membuat batasan terbatas? Kenapa Anda nggak bikin aplikasi? Ya, meningkatkan ketahanan pangan, riset. Siapa yang jualan padinya, siapa yang jualan kentangnya, jualan sagunya, macam-macam. Aplikasi wilayah Makassar saja. Unhas jadi pionirnya. Yang butuh pangan ke sini, butuh ini ke sini. Mereka tinggal klik. Lokal hidup, nggak terganggu. Baru kita ngambil dari luar. Itu sisi ini. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya. Dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya, mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya. Saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Ya, saya cek kemudian, di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di 2 tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa pernah ditangani Nabi dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya, itu ternyata saya cek sudah masuk jurnal, Prof sekalian. Ini materinya udah ada di jurnal, ya, jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ini saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada, ya. Tapi saya mohon maaf saya belum bisa zoom ya nanti. Maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini di pandemi COVID. Ya, saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya dari sejak 18 Maret saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami karena ini hanya dapatkan di 2 tempat di dunia. Ya, di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian dan itu alhamdulillah ada. Saya cobakan, ya, kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri ya, karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena protokol kesehatan. Tapi menariknya kalau ada izin dari keluarga untuk kepentingan pribadi, boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan coba ujikan itu, sampai dengan sekarang rekornya 100%. Hanya 3 hari paling lama. Ya, yang terkait dengan COVID ini saya tidak mengatakan obat ya. Kalau enggak besok nanti saya diundang. jadi saya katakan ini ada pendampingan prophetic healing. Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa 9 direktur rumah sakit, kita berikan bantuan juga itu dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya, saya coba pesan itu 1 kali lewat online, ya ingin tahu gitu kan, ada dilacak, ini sudah jadi produk internasional, tapi dengan arah pengobatan tertentu, bukan ke COVID, ya bukan gejala-gejala ini, dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pesan pun ada, cuma kualitasnya belum tentu sama karena ada 15 spesiesnya, 15 spesies. Nah saya coba pesan, ya saya minta staff saya pesan, coba saya pengen tahu nyampe nggak ke kita barangnya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya, ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke Cina, dan ketika saya terima di Indonesia, addressnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun mulai ada kesadaran, dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji dari pihak manapun, silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Ya, jadi saya juga challenge teman-teman yang di Unhas, nanti boleh timnya main ke sini, Anda boleh analisis, saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya, dipelajari dan sebagainya, hadis-hadisnya, tapi infonya kami sudah 6 bulan melakukan treatment dengan pendekatan prophetic healing ini, dan hatinya 100% sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, termasuk kemarin yang di media-media yang diinfokan kolega-kolega pejabat-pejabat, ada yang kami support itu, dan mereka menginfokan juga sangat luar biasa. Ini bisa juga untuk diabetes, bisa. Kemudian kemarin ada yang kompleks antara diabetes dengan liver, dia menggunakan medis, ya medis belum ada pengaruh, mungkin belum cocok saja, mohon izin, ya. Lalu coba kami support dengan itu,
dia selesaikan medisnya, dia tidak minum dulu, dia konsumsi itu, kami berikan, karena ini hanya 2 pekan, hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan, kemudian selesai, 1 pekan baru nyambung kembali. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, dia sudah bisa ke masjid, sudah beraktivitas, dan sudah normal kembali. Saya ingin katakan begini, betapa ini rahmat untuk kita dalam aspek muamalah. Kita bisa terbuka, bangsa kita bisa lebih kreatif, bikin APD, bikin peluang, bikin macam-macam, semua sifat makro dalam bernegara itu bisa kita dudukan di sini. Yuk, dari segi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sini? Jangan dikeluhkan semua. Ya, dari segi ibadah sudah selesai tadi. Ya, dari segi kehidupan sosial seperti apa? Ada banyak hikmah yang bisa kita gali. Silaturahim, penguatan di keluarga, ya, penguatan di kampus dan sebagainya, dan tentunya teraplikasikannya nilai-nilai kebangsaan dengan nilai yang lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.